Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Acara ini mengangkat berbagai hal persoalan yang kita temui sehari-hari dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut. Pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut. Dan sudah hadir di studio Ibu Nurse Mariam Dasat, MCAP Magister Keperawatan. Selamat datang di studio YKB Ibu Mariam Dasat. Ya, terima kasih Bu Santi. Salam jumpa untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bu sudah bersedia hadir bersama dengan kami, berbagi, memberikan edukasi kepada para sahabat. Ibu Mariam Dasat, kita pada episode kali ini membincang tentang pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut. Ini berkaitan dengan pengalaman keluarga Ibu ya dalam merawat pasien kanker stadium lanjut. Hal apa yang mendasar begitu yang perlu harus dilakukan oleh keluarga ketika berhadapan dengan peristiwa yang tidak mudah sih ya. Iya, betul. Baik bagi pasien tentunya bagi pasien, namun juga bagi keluarga yang mesti merawat dan memberikan dukungan bagi anggota keluarga mereka yang mengalami kanker stadium lanjut. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Santi. Yang pastinya hal yang mendasar yang memang harus dimiliki oleh keluarga ya sebagai pendamping pasien. Karena keluarga ini penting sekali mendampingi pasien 24 jam dan orang pertama sebagai garda terdepan dalam merawat pasien, sehingga tenaga kesehatan ini sangat membutuhkan kehadiran keluarga dalam melakukan pendampingan tersebut. Nah, hal yang mendasar adalah butuh keikhlasan, kesabaran, ya, kemudian juga rasa menghargai keluarga terhadap pasien yang menderita kanker stadium lanjut, yang tentunya ini hal yang sudah lama dilakukan oleh keluarga, karena biasanya kalau stadium lanjut ini kita ketahui sudah lama ya, sudah lama terjadinya kanker, sehingga tadi hal yang mendasar menurut saya adalah keluarga tersebut butuh keikhlasan, kesabaran dalam merawat pasien, juga harus menghargai pasien sebagai manusia ya, harus memberikan penghargaan juga kepada pasien sebagai manusia sehingga bisa menemaninya sehari-hari dalam merawat pasien itu sendiri. Seperti itu. Iya. Bagaimana ketika katakanlah keluarga mendampingi pasien yang tentu saja bisa syok, bisa letih ya? Iya, betul. Pastikan sudah melewati proses yang lama, lalu kemudian mendapati kenyataan bahwa sudah masuk stadium lanjut atau terminal begitu. Iya. Kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan oleh keluarga menemani, mendampingi pasien menyadari kondisinya dan menerima kondisi tersebut? Oke, baik. Dari beberapa hasil wawancara saya, karena ini merupakan hasil penelitian saya juga yang dilakukan di wilayah Jakarta, itu memang mereka ada yang menyadari bahwa mereka sadar akan penyakit yang dialaminya, sehingga ada sebagian yang mengatakan bahwa saya merasa diri saya tidak berguna, tidak bermanfaat untuk keluarga, menjadi beban keluarga. Dia menyadari itu gitu. Tapi menyadari juga bahwa dengan kondisi seperti yang dialaminya sekarang ini, saat ini ya, dengan kanker stadium lanjut itu, dia harus tetap bisa minimal membantu dirinya sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Sehingga memang pasien-pasien di sini dalam kondisi yang memang saat misalnya tidak kambuh itu masih bisa melakukan aktivitas
sehari-hari. Ya, seperti masak, mencuci, dan melakukan aktivitas lainnya. Walaupun dilarang oleh keluarganya, karena khawatir nanti dengan aktivitas yang dilakukan oleh keluarga, mereka akan kambuh. Ya. Karena pada saat wawancara ini memang saya wawancaranya kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Sehingga memang mereka sangat apresiasi lah terhadap penyakit yang mereka alami, yang diderita, walaupun mereka itu merasa kesakitan, nyeri dan sebagainya, tapi mereka juga aware terhadap dirinya dan keluarganya, sehingga ingin selalu membantu. Nah, di sini keluarga harusnya memberikan edukasi kepada pasien, boleh melakukan pekerjaan tapi harus sesuai kemampuan gitu. Jangan memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, ya. Sehingga kita harus kerjasama nih dengan anggota keluarga lain. Kan ada anak ya, ada saudara. Sehingga misalnya pendamping utamanya, misalnya keluarganya, istrinya atau misalnya suaminya yang membantu dalam merawat, itu bisa minta bantuan ketika pendamping utamanya itu tidak bisa standby 24 jam ya kepada anaknya atau kepada orang-orang di sekitarnya seperti saudaranya untuk membantu merawat. Nah, di sini memang butuh juga selain tadi membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dukungan berupa moral, motivasi bahwa mereka itu tidak sendiri, masih banyak penderita lain yang mungkin kondisinya lebih dari mereka alami ya, sehingga mereka butuh motivasi, tetap harus semangat, tetap harus ingin sehat ya. Itu terus harus dilakukan oleh keluarga. Karena kalau bukan keluarga siapa lagi? Memang ada tenaga kesehatan, tapi tidak 24 jam gitu. Karena tadi Ibu mengatakan keluarga garda terdepan. Iya, betul. Karena ini dilakukan biasanya di rumah ya, bukan di rumah sakit, yang mereka merawat pasiennya itu di rumah ya. Jadi melakukan perawatan jalan atau rawat jalan seperti itu. Ya. Tadi Ibu mengatakan penelitian Ibu bagi keluarga yang ekonominya menengah. Iya, menengah ke bawah. Saya bisa membayangkan bagi yang ekonominya cukup begitu, ini kan juga bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Betul. Terlebih lagi yang ekonomi bawah begitu. Tadi Ibu mengatakan kalau si pasien masih bisa beraktivitas, diberikan ruang bagi dia beraktivitas. Iya, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan begitu. Betul. Bagaimana ketika memang katakanlah stadium akhir ya, stadium lanjut dalam kondisi yang lemah tidak berdaya, namun ingin sekali begitu ya, tetap mau melakukan tugasnya, aktivitasnya, atau merasa aduh saya kok makin tidak berguna, katakanlah ya. Iya, betul. Buat keluarga. Nah, ketika konflik semacam ini muncul kan memberatkan psikologi pasien, tapi saya juga bisa membayangkan tambah lagi keluarga begitu. Bagaimana keluarga berupaya untuk tetap mengerti, sabar, tapi juga sekaligus menenangkan dirinya untuk bisa menerima kondisi yang tidak mudah. Ya, baik. Memang dalam merawat ini tentunya keluarga juga ada masa-masa denial gitu, yang menyangkal baik itu pasien maupun keluarga, kemudian marah, yang akhirnya nanti marah, bergaining gitu ya, tawar menawar, kemudian akhirnya bisa menerima gitu kan, depresi, biasanya mereka sedih dulu kemudian bisa menerima kondisinya. Memang ada tahapan ya. Tahapan itu dilalui oleh pasien dan keluarganya. Ya, pasien dengan kondisi yang dialaminya, keluarga dengan kondisi pasien yang ada di rumahnya gitu. Karena selain bisanya ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga juga tentunya, dan juga peran keluarga di situ, yang tadinya mungkin keluarganya bisa bekerja setiap hari gitu ya karena ada pasien yang sakit, sehingga ketika misalnya pasien kamu bisa jadi nanti pekerjaannya menjadi tertunda atau izin, atau misalnya tidak bekerja dulu untuk sementara untuk merawat pasien. Itu kan sangat mempengaruhi juga. Dan itu juga tentunya akan membuat pasien sedih juga. Karena memberatkan tadi keluarganya. Nah, bagaimana menerima itu semuanya? Yang pertama, kita harus mendengar keluhan pasien dengan baik. Mendengar aktif ya. Apa yang dirasakan,
apa yang diinginkan. Ya, kemudian kira-kira dengan kondisi seperti ini, jika pasien tetap melakukan aktivitas, kira-kira apa yang dialami, apa yang dirasakannya. Biasanya kan pasien nanti kalau kita gali dengan sabar, ya, akan mengungkapkan apa yang dialaminya, ya. Tentunya dia nanti akan mengatakan bahwa ketika saya kambuh tetap melakukan aktivitas sehari-hari, ini hasil penelitian saya juga bahwa akhirnya mereka nanti kondisinya makin tambah parah gitu. Jadi kan kita bisa kembalikan bahwa dengan kondisi seperti ini kalau tetap bekerja, nanti kondisinya bukan malah meringankan beban keluarga, tetapi membebankan beban keluarga, sehingga perlu misalnya perawatan lebih lanjut. Tapi kalau istirahat, kemudian juga kita punya agama gitu ya, semua diserahkan kepada Tuhan gitu kan, itu juga harus ditekankan, pendekatan spiritualnya itu betul-betul harus ditekankan bahwa ini semua terjadi karena kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi itu harus terus diberikan masukan ya kepada pasiennya bahwa ini bukan kehendak kita gitu, tapi kehendak Tuhan yang memang mungkin ada hikmah di balik ini semuanya. Sehingga kita perlu tadi menyadarkan diri bahwa memang tidak boleh melakukan aktivitas bukan karena tidak mampu atau tidak berguna, tapi memang ketika misalnya melakukan aktivitas walaupun mungkin dia mampu sedikit-sedikit, tapi akan mempengaruhi kesehatannya. Dan yang kedua bahwa harus menerima kondisi ini karena sudah menjadi kehendak Tuhan gitu. Kalau sudah menerima seperti itu kan biasanya mereka menyadari, oh iya, ternyata memang ini sudah jadi jalan saya gitu, jalan hidup saya yang harus saya terima dengan ikhlas. Sehingga apapun yang dikatakan oleh keluarga, selagi itu baik untuk saya harus bisa menerima. Selagi itu baik, betul, untuk keluarga. Iya, betul. Menurut pengalaman Ibu ya, dalam proses penelitian, ketika keluarga begitu ya mengalami mesti merawat begitu anggota keluarga pasien kanker stadium lanjut, bisa juga kan keluarga ada pada titik-titik lelah terendahnya ya, betul. Iya. Itu biasanya bagaimana itu pengalaman keluarga ketika ada juga dalam titik terendah begitu? Iya, ada juga seperti yang dialami oleh 1-2 keluarga ya, itu sampai merasa bahwa sepertinya saya sudah tidak mampu lagi nih merawat gitu ya. Karena selain misalnya melihat kondisi pasiennya tadi ya, istrinya saat itu yang sakit, kayaknya saya nggak tega gitu melihat dia kesakitan, kemudian juga kondisi fisiknya yang terus menurun, rambutnya rontok, kemudian juga dari segi fisiknya yang lemah dan kurus seperti itu, sehingga dia merasa ya sudah, saya mengikhlaskan. Dan itu juga diungkapkan oleh pasiennya gitu. Jangan terlalu memikirkan saya gitu, karena memang mungkin kondisi saya sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga saya sangat berterima kasih kepada suami saya, kepada keluarga saya yang sudah sampai saat ini merawat saya gitu. Jadi itu juga terjalin hal-hal seperti itu, sehingga itu tambah membuat keluarga merasa, aduh, seperti apa nih, apa yang harus saya lakukan nih. Pasien sudah pasrah dengan kondisinya, saya juga merasa sudah tidak mampu lagi merawat ya, dalam hal ini karena kasihan, bukan tidak mampu merawatnya ya, tapi kasihan melihat kondisi pasien yang kesakitan ya. Di sini memang perlu peran tenaga kesehatan ya. Di samping tenaga kesehatan, saya juga mengatakan bahwa peran kader kesehatan di sini sangat penting. Di Jakarta ini ada peran tenaga kesehatan juga, dan juga ada peran kader kesehatan paliatif yang ada di puskesmas. Nah, itu bisa menjadi semacam pendamping juga untuk keluarga gitu. Pendamping juga untuk keluarga, untuk menguatkan keluarga bahwa keluarga masih mampu merawat, walaupun misalnya tidak mampu lagi, paling tidak bisa menghantarkan pasien meninggal dalam kondisi damai seperti itu. Baik, ini informasi yang menarik. Ada yang menemani begitu dari kader kesehatan begitu, supaya keluarga tidak merasa sendiri. Kita akan lanjutkan pada segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
bintang di angkasa, setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Kita pada episode kali ini membincang tentang pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut oleh Nurse Mariam Dasat, MCAP, Magister Keperawatan. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh berinteraksi dengan kami di kolom komentar yang sudah tersedia, memberikan respons ataupun juga bisa menceritakan ya pengalaman jika ada di antara sahabat yang pernah mengalami merawat anggota keluarga yang mengalami sakit kanker, sehingga bisa berbagi dengan sahabat semua di kolom komentar. Ibu, bagaimana kalau misalkan keluarga pun sudah dikatakan anggota keluarga sudah memasuki stadium lanjut sakit kankernya, tapi keluarga masih berjuang begitu ya untuk melihat pilihan-pilihan atau alternatif yang mungkin gitu untuk memberikan pengobatan bagi keluarga mereka yang sakit. Bagaimana komentar Ibu? Ya, baik Ibu. Memang ada sebagian kecil keluarga yang memang mereka sangat antusias terhadap pengobatan medis yang diberikan di rumah sakit ya. Itu menurut pengalaman mereka bahwa memang pengobatan yang diberikan, begitu pula dengan perawatan yang diberikan itu semua gratis. Ya, gratis dari Pemdanya, itu memang difasilitasi rumah sakitnya, difasilitasi pengobatannya, itu luar biasa. Mereka sangat terbantu dengan pemerintah ya, maupun banyak LSM yang terkait dengan ini ya, termasuk misalnya Yayasan Kanker Indonesia ya, di wilayah Jakarta pun demikian ada, sehingga itu juga mensupport ya pasien-pasien dengan paliatif kanker ini, yang mereka dibantu juga secara obat-obatan gitu kan, sehingga itu sangat membantu pasien. Nah, tetapi ada juga pasien yang merasa dengan pengobatan medis yang diberikan itu tidak cukup gitu, karena ada pasien yang merasa bahwa oh ini harus dibawa nih ke spiritual, pengobatan alternatif. Karena memang di perawatan paliatif ini harus difasilitasi spiritualnya gitu, ya spiritualitasnya, sehingga ini tentunya berkesinambungan dengan apa yang dikatakan oleh keluarganya gitu. Keluarganya akhirnya membawa juga selain pengobatan di medis ya, pengobatan medis juga pengobatan alternatif. Dan ketika melakukan pengobatan alternatif ya, mereka juga tetap mengikuti aturan yang ada ya, menanyakan ke dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya bahwa apa saja makanan yang boleh dimakan, apa saja makanan yang tidak diboleh makan, sehingga ketika dia melakukan pengobatan alternatif pun dia sudah kasih rambu-rambu bahwa menurut apa yang dikatakan oleh tenaga kesehatan seperti ini gitu, diungkapkan lagi oleh semacam ustadz lah ya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan, ini aktivitas yang boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh dikerjakan, misalnya seperti itu. Sehingga walaupun mengikuti program pengobatan alternatif ini tidak menyalahi aturan
di pengobatan medis. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak kontra. Ya, gitu betul. Tidak Dan kontra. akhirnya mereka bilang ya, keluarganya bilang bahwa dengan kombinasi kedua pengobatan ini gitu, keluarga saya malah tambah kualitas hidupnya itu malah makin meningkat, kepercayaan dirinya itu makin meningkat. Yang tadinya dia merasa lemah, lesu gitu ya, merasa dirinya tidak berguna, ketika dibawa lagi ke pengobatan alternatif yang tujuannya tadi mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, selain untuk kesehatannya, itu malah tambah kesembuhan ya, menambah kesembuhan untuk istrinya, paling tidak mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh istrinya seperti itu. Sejauh keluarga juga menginformasikannya secara terbuka Iya, betul. kepada pihak medis juga, begitu Iya. Ibu, Jadi- supaya tidak kontra kan? Betul sekali. Jadi ketika misalnya keluarga sedang melakukan pengobatan medis, Ya. dia juga konsultasi bahwa dia sedang mengikuti program pengobatan Ya. alternatif. Begitu pula ketika dia melakukan pengobatan alternatif, menginformasikan juga sedang melakukan pengobatan medis. Jadi tidak saling bertentangan, tapi saling mendukung seperti Saling itu. mendukung. Iya. Betul. Itu yang Ibu tadi sampaikan di ujung segmen yang pertama, bahwa keluarga tidak sendiri. Iya, betul. Begitu ya, walaupun garda terdepan tapi keluarga tidak, Tidak sendiri ya. Tadi dalam ada kader rangka- kesehatan ya. Kader kesehatan. Ada juga tim-tim yang lain yang mendukungnya ya, gitu. Alternatif lain, Iya, sejauh betul. memang tidak kontra begitu Iya, ya. betul. Nah, berkaitan dengan para pendamping ini ya di sekitar keluarga, sejauh amatan Ibu, pengalaman Ibu, maupun juga saran begitu ya. Iya. Kira-kira saran seperti apa ataupun siapa saja begitu ya di lingkaran para keluarga Pendamping ini, ya, ya. para pendamping di sekitar keluarga ini yang bisa memberikan support begitu kepada Dukungan. mereka. Ya, baik. Kalau untuk keluarga sendiri itu memang sangat butuh ya, sangat butuh pendampingan, sangat butuh dukungan. Itu yang pertama dari anggota keluarga itu sendiri. Ya, kalau misalnya pendampingnya ini atau keluarga terdekat ini yang merawat adalah suaminya, misalnya yang sakit itu istrinya, ya dari anak-anaknya, ya. Begitu pula misalnya dari saudaranya, Iya. saudara terdekat yang ada di sekitar dia ataupun saudara jauh yang tinggal jauh dari dia. Kemudian juga dari tetangganya, ya, dari tetangganya. Itu juga membawa dukungan positif. Paling tidak kalau tidak bisa memberikan dukungan secara finansial, mereka memberikan dukungan motivasi. Ya, itu suatu penghargaan juga untuk keluarga. Begitu pula dengan pasiennya, ya, pasiennya itu juga perlu dukungan dari keluarganya, ya juga dari orang-orang di sekitarnya. Kalau nakes tadi saya sudah bilang bahwa mereka memang sangat mendukung ya, Bu. Iya. Ketika melakukan perawatan itu mereka sangat welcome ya, ramah. Kemudian juga tadi pengobatannya gratis, rumah sakitnya juga gratis, seperti itu. Iya, iya. Ya. Saya ingat pengalaman jemaat ya. Ya. Ada salah satu pasien kanker stadium lanjut, keluarga jemaat kami begitu, memang sudah parah sekali kondisinya dan hanya Yeah. bisa terbaring, ekonominya juga di bawah ya, tapi dukungan support tetangga itu yang Luar biasa. luar biasa. Apalagi kalau sudah lagi pas kambuh begitu Yeah. ya, kumat justru keluarga Tetangga. Ya. tetangga yang ikut begitu ya, mau makan apa, mau dimasakin apa begitu ya. Kalau misalkan kebingungan karena anggota keluarga yang inti itu harus bekerja, lalu kemudian mereka akan support untuk pakaian mana yang bisa dicucikan begitu ya. Iya. Nah, tapi kan kadangkala kan itu tidak selalu berjalan seiring ya. Iya, Terlebih betul. lagi dengan kondisi sekarang, katakanlah pandemi begitu. Kira-kira ada nggak ya hal-hal faktor-faktor lain yang bisa saja menjadi penghambat untuk katakanlah untuk keluarga mendampingi dan menemani pasien di masa stadium lanjutnya itu? Ya, baik.
Karena sekarang masih pandemi dan saat saya melakukan wawancara juga saat itu sedang pandemi, memang ada kekhawatiran dari keluarganya ya. Kekhawatiran dari keluarganya ketika mengantar pasien berobat ke rumah sakit itu khawatir terinfeksi memang ya, khawatir terinfeksi kena COVID-19. Itu ada kekhawatiran semacam itu. Dan tapi dengan rasa ingin membantu anggota keluarga yang sakit, akhirnya mereka bilang bahwa rasa khawatir terkena infeksi itu hilang gitu. Karena ingin membantu anggota keluarganya agar sembuh dari penyakitnya. Ya sudahlah, bismillah gitu ya. Bahwa dengan membantu pasiennya, dengan membantu salah satu anggota keluarganya mengantar, ya diikhlaskan gitu, sehingga tadi rasa khawatir itu hilang dengan sendirinya. Jadi ada kekhawatiran mereka takut terinfeksi. Yang kedua, memang ketika mereka mengantar merawat itu pasiennya ditinggal sendiri, tidak boleh didampingi karena tadi takut terinfeksi ya saat itu. Itu juga muncul rasa takut nih kepada pasiennya karena ditinggal sendiri kan, kesepian kan tentunya. Tapi itu diberikan penguatan bahwa tidak sendiri. Nanti setelah dilakukan perawatan kembali lagi ke rumah dan saya tetap menjemput gitu, atau saya menunggu di lobi gitu yang mengantarnya itu. Jadi ada semacam kekhawatiran tadi takut terinfeksi, tapi dengan ingin anggota keluarganya itu sembuh, rasa khawatir itu kemudian hilang ya. Dan yang kedua tadi saya sebutkan bahwa yang menjadi faktor penghambat juga bahwa memang tidak boleh dilakukan pendampingan sampai ke ruang perawatan karena kan masih ini ya, masih ada COVID-19-nya. Dikhawatirkan nanti justru yang mengantar akan terkena seperti itu. Itu juga bisa menjadi faktor penghambat keluarga. Faktor penghambat keluarga. Jadi inginnya menemani begitu ya, bahkan bisa jadi pasiennya juga ingin betul. ditemani, tetapi faktor pandemi katakanlah ya, betul itu sekali. Yang membuat tidak bisa begitu untuk bisa menemani katakanlah sampai di dalam begitu. Apakah ada hambatan juga justru secara psikologis datangnya dari dalam diri dari dalam diri si pasiennya sendiri begitu. Dalam ketika keluarga merawat pasien ini. Kalau dalam diri pasien sendiri itu tadi pasien merasa sedih dengan kondisinya gitu ya. Takut dengan kondisinya sehingga itu akan mempengaruhi kesehatannya. Pasien ini kan sebetulnya tidak boleh sedih berlarut-larut. Ya, tidak boleh memiliki rasa kecemasan yang berlarut-larut dan tidak boleh memiliki rasa sedih yang berlarut-larut. Ini akan mempengaruhi kesehatannya karena kesehatan psikologis tentunya akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Itu yang perlu tadi saya rasa pendampingan ya keluarga pada pasien, beri motivasi bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan ya, seperti itu sehingga dia bisa menerima kondisinya. Hal-hal yang positif kan bisa digali dalam diri pasien itu. Oh ya, saya masih bisa melakukan aktivitas ini, makan sendiri misalnya ya, atau misalnya sekedar membereskan baju sendiri gitu ya, atau aktivitas ringan lain yang masih bisa dilakukan. Berikan reward ya, keluarganya usahakan memberikan reward bahwa pasiennya mampu dan biarkan ya. Kalau dia tidak mampu baru bimbing. Ya, kalau misalnya dia mampu berikan reward seperti itu. Pasien juga harus sabar, jangan nanti keluarganya tidak sabar ya dengan pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari kemudian aktivitas yang dia lakukan tidak dihargai. Itu juga akan membuat sedih lagi pasiennya. Seperti itu. Jadi harus memberikan respon positif apapun terhadap apa yang bisa dilakukan oleh pasien dan terus berikan motivasi bahwa ini semua terjadi atas kehendak Tuhan, seperti itu. Kita lanjut di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja.
Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut oleh Nurse Mariam Dasat, MCAP, Magister Keperawatan. Pada saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Masih tentang hambatan ya, Ibu Mariam. Hambatan apa lagi yang bisa saja dialami oleh keluarga ketika merawat anggota keluarga ya, baik. Karena pasien dengan kanker ini sudah dilakukan perawatan cukup lama ya, biasanya bertahun-tahun, bahkan pada saat saya melakukan wawancara itu ada yang sampai 10 tahun sudah merawat ya. Secara finansial tentunya mereka mengalami hambatan. Memang tadi saya katakan bahwa pengobatan gratis, ya, kemudian juga ketika melakukan konsultasi gratis, ya, difasilitasi BPJS, kemudian juga Pemda DKI juga karena saya kebetulan melakukannya ini di Jakarta gitu. Tetapi ketika mereka mau ke rumah sakit, ya, melakukan perawatan dan pengobatan itu kan perlu transportasi ya. Kemudian juga butuh biaya hidup sehari-harinya. Karena tadi tentunya terganggu juga nih peran suami misalnya ya sebagai pencari nafkah, akhirnya sedikit terganggu ketika pasien itu kambuh. Misalnya otomatis izin dari pekerjaannya atau tidak bekerja saat itu tentunya mengurangi finansial dari keluarga tersebut. Jadi memang ada hambatan dalam hal akomodasi ya, biaya untuk transportasinya maupun biaya hidup dia selama di rumah ya, seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan biasanya pasien ini karena merasa bahwa tadi membebani keluarganya sehingga walaupun dalam kondisi sakit dia masih mau tetap bekerja gitu, seperti itu. Kan ada yang sakit itu sebagai penjual gorengan atau penjual gado-gado gitu ya, atau ada juga yang sakit anak kecil gitu, anak sekolah yang tetap ingin main dengan teman sebayanya, seperti itu. Ya, sehingga seharusnya kan walaupun dia main ya main secukupnya ala kadarnya, tapi dia bosen di rumah sehingga dia tetap bermain dengan teman sebayanya, entah itu main kelereng atau main-mainan lain seusianya gitu ya. Itu juga ketika dia pulang dia merasa bahwa kok setelah saya main saya jadi nggak enak badan saya gitu. Dan sebetulnya pasien itu menyadari bahwa kalau saya melakukan aktivitas berlebihan akan memperparah kondisinya, dan sudah diberikan edukasi juga nih keluarganya maupun pasiennya ketika melakukan perawatan ya. Nakes sudah memberikan pendidikan kesehatan, tapi karena dia bosen di rumah akhirnya tetap melakukan aktivitas tadi, bekerja ya, tetap menjual gorengan, tetap menjual gado-gado, tetap bermain dengan teman-teman sebayanya, sehingga itu juga akan mempengaruhi kesehatannya. Itu juga menjadi faktor penghambat ya, sehingga kadang-kadang keluarga yang tidak sabar suka kesel, suka marah, kok sudah dilarang, sudah tahu akibatnya kalau melakukan aktivitas itu akan kambuh tetap dilakukan gitu, seperti itu. Ya, selain itu juga hambatannya tadi ya, mereka ada yang tidak mau minum obat. Ya, tidak mau minum obat. Ya, tidak mau minum obat lagi karena merasa saya sudah bertahun-tahun minum obat gitu ya.
rasanya lelah, capek gitu, bosen dengan minum obat, sehingga kadang-kadang tuh obatnya nggak diminum, ditumpukin. Kalau ditanya keluarganya obatnya mana, sudah habis, padahal diumpetin oleh pasiennya seperti itu. Itu juga menjadi faktor penghambat keluarga ketika merawat pasien. Iya. Ya. Dari semua hambatan-hambatan itu ya, Iya. Ibu, dukungan kepada keluarga tadi ya, ada support finansial Iya, juga betul. kan, karena bukan hanya pengobatan itu bisa difasilitasi gratis, tapi transportasi itu Iya. kan membutuhkan juga Iya. biaya. Lalu kemudian ketika menghadapi katakanlah pasien yang inginnya beraktivitas terus Iya, begitu betul. ya, atau malah memutuskan untuk ogah minum obat begitu ya. Pendampingan lain yang juga diperlukan untuk pasien dan juga keluarga, apakah juga diperlukan konseling atau ke psikologi, atau itu juga sangat diperlukan kah buat mereka, Bu? Ya, sebetulnya memang dibutuhkan ya, seperti tim psikologi gitu ya. Kemudian juga selain nakes tentunya tenaga kesehatan. Dalam hal ini juga yang dekat dengan keluarga itu ada Bu, kader kesehatan yang tadi saya bilang. Itu kader kesehatan ternyata juga Kader kesehatan tuh saya puskesmas. Iya betul. Ya. Mereka biasanya membantu puskesmas. Jadi ada kader kesehatan paliatif di bawah binaan puskesmas biasanya. Itu mereka merupakan tadi saya bilang fasilitator ya antara nakes dengan keluarga ya, nakes dengan keluarga. Jadi yang tahu wilayah ya, yang tahu wilayah itu biasanya kader kesehatan selain perawat dari puskesmas di situ yang memang memiliki daerah binaan tersebut. Biasanya seperti itu. Itu mereka juga dekat dengan keluarga karena mereka juga melakukan pendampingan. Sebetulnya konsultasi itu bisa dilakukan secara online. Ya melalui telepon ya, melalui misalnya WhatsApp ya, atau misalnya SMS dan sebagainya, itu bisa. Cuma kadang-kadang keluarga memang tidak puas gitu ya. Mereka akan lebih puas kalau pendampingan itu dilakukan secara langsung. Cuma kan di masa pandemi yang masih berlangsung ya, walaupun sekarang kondisinya sudah membaik ya, tetap saja memang masih belum begitu intens pendampingan secara langsung. Itu dibutuhkan hal seperti itu. Jadi keluarga bisa mengakses itu ya, Bu? Langsung Bisa. minta begitu ke Bisa. pada kader kesehatan di Betul, puskesmas betul. binaan di area itu, di Iya, wilayah itu. Iya, jadi kan nanti kader kesehatan itu memiliki binaan pasien siapa saja nih yang ada di wilayahnya yang mengalami kanker. Seperti itu. Jadi kader ini bisa menjadi pendamping kepada keluarga dan kepada pasien gitu. Seperti itu, sehingga selain itu juga tadi selain kader juga kan ada tenaga kesehatan yang memang mereka boleh gitu konsultasi dilakukan secara online atau secara telepon. Cuma kendalanya kadang-kadang seperti ini. Keluarga merasa kalau konsultasi dilakukan secara online, telepon atau WhatsApp dan sebagainya itu kurang paham. Sehingga memang Contohnya konsultasi medis begitu. iya, konsultasi medis atau misalnya sekedar mengingatkan apa saja yang boleh dilakukan, makanan apa yang boleh dimakan, sekedar penguatan walaupun sebelumnya sudah dijelaskan ya, tapi kan perlu penguatan nih untuk memperjelas pasiennya gitu, atau kondisi apa saat ini yang dialami oleh pasiennya, sebetulnya bisa gitu. Cuma kadang-kadang kan mereka merasa tidak puas dengan konsultasi melalui telepon seperti itu, sehingga mereka memang lebih senang kalau mereka melakukan perawatan dan pengobatan itu langsung datang ke rumah sakit, atau ketika tadi kader juga demikian gitu. Kalau konsultasinya secara online, mereka masih merasa kurang memahami apa yang dijelaskan oleh kader maupun tenaga kesehatan, sehingga memang pendampingan secara langsung ke keluarga ini baik dilakukan oleh kader kesehatan kepada keluarga dan pasien maupun tenaga kesehatan kepada keluarga dan pasien ini sangat penting untuk membantu keluarga meyakinkan pasien mematuhi segala anjuran yang diberikan seperti itu. Tapi dengan status apa ya, ya kita berharap begitu ya di tahun ini sudah lebih leluasa. Apakah ada jadwal atau schedule begitu kader kesehatan begitu bisa mengunjungi langsung pasien yang ada di area binaan mereka untuk bisa terjun langsung Ya. menemui, menjumpai, lalu kemudian menanyakan ada
kendala apa dalam proses merawat Ya. pasien? Sejauh ini memang mereka dilatih ya. Tadi saya bilang bahwa kader kesehatan ini ternyata dibantu oleh Yayasan Kanker Indonesia di wilayah tersebut. Sehingga pendampingan keluarga ini sebetulnya sudah dibekali ya dengan pelatihan-pelatihan kader kesehatan untuk melakukan pendampingan pada keluarga yang ada pasien dengan kankernya. Ya, itu sudah entah cara berkomunikasinya, kemudian aktivitas dalam membantu aktivitas sehari-hari pasiennya, caranya seperti apa itu sudah diajarkan. Ya, dan kalau mereka mau melakukan pendamping secara langsung itu sangat diperbolehkan karena memang mereka dibina, dilatih untuk melakukan pendampingan secara langsung maupun online seperti itu. Dan jadi mereka bisa langsung nih keluarga kepada kadernya gitu ya untuk melakukan pendampingan. Iya. Ya. Itu kader kesehatan dalam pengertian yang medis, biologis. Kalau untuk yang kira-kira ya untuk yang penanganan psikologinya kira-kira adakah, Bu? Kalau penanganan psikologi seharusnya ada ya Bu, tapi sejauh ini sih saya memang belum melakukan penelitian secara lanjut terkait dengan tim psikologi yang khusus menangani pasien kanker di rumah. Ya seperti itu. Belum melakukan pengkajian lebih lanjut ya. Tapi seharusnya sih memang mereka juga harus dilibatkan. Begitu, ya. Tadi Ibu mengatakan mendampingi katakanlah pasien yang sekalipun ada di stadium lanjut tapi mereka masih bisa beraktivitas. Iya. Jadi sesungguhnya aktivitas juga di porsi tertentu itu menolong pasien juga ya? Iya betul. Mengapa saya bilang bisa menolong pasien juga? Karena dia kalau bisa melakukan aktivitas sesuatu merasa dirinya, oh saya masih berharga. Paling tidak saya bisa memenuhi aktivitas saya gitu sendiri. Misalnya seperti makan, minum, mandi gitu ya. Atau sekedar misalnya tadi nyuci ringan-ringan ya seperti itu. Itu masih bisa dilakukan. Ya, tetapi memang tadi yang perlu kita lakukan pendampingan pada pasien adalah bahwa kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah istirahat. Ya, karena kalau kita misalnya memaksakan diri justru nanti kondisi kita akan tambah parah. Atau mungkin bisa juga menolong pasien untuk menemukan hobi atau kegemaran atau apa yang mungkin sebelumnya tidak dia lakukan tapi justru dengan dalam kondisi sakitnya dia bisa menemukannya. Ya, bisa seperti itu, Bu. Menggali misalnya kemampuan apa sih yang bisa dimiliki zaman dulunya gitu atau ketika mudanya dia misalnya bisa melakukan sesuatu yang menurut dia itu sangat berharga dan saat ini karena sudah berumah tangga misalnya aktivitas itu tidak bisa dilakukan lagi. Bisa saja difasilitasi seperti itu. Cuma kadang-kadang karena tadi saya bilang bahwa ketika saya melakukan penelitian ini ekonominya menengah ke bawah sehingga memang aktivitas yang mereka lakukan itu adalah aktivitas kegiatan sehari-hari. Bisa saja kalau misalnya tadi ekonominya bagus ya Bu ya, mereka bisa melakukan tuh kegiatan-kegiatan yang memang dulu dilakukan hobinya gitu ya, dikembangkan, difasilitasi oleh keluarga, yang penting tidak mengganggu kesehatannya seperti itu. Justru itu bisa menjadi terapi yang bagus juga begitu ya. Iya betul. Untuk meningkatkan harga dirinya ya. Begitu. Iya. Baik Ibu, waktu sudah membatasi kita. Kita sudah tiba di ujung segmen yang ketiga. Boleh memberikan semacam ringkasan dari percakapan kita dari segmen pertama sampai ketiga. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Santi. Baik, saya rasa topik kita kali ini sangat menarik ya. Dapat saya simpulkan bahwa pengalaman keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut itu yang pertama pastinya kita harus sabar dan ikhlas dalam melakukan perawatan. Kita harus menghargai pasien dengan sebaik-baiknya karena pasien ini tentunya kalaupun nanti kondisinya tambah parah ya mereka ingin meninggal dalam kondisi damai dan tentunya juga kita harus meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Paling tidak umur harapan hidupnya itu bisa meningkat. Ya, selain itu juga kita perlu sekali mendukung keluarga ya dalam melakukan perawatan ya, baik dukungan secara finansial maupun dukungan moral ya maupun dukungan spiritual dan sebagainya untuk membantu keluarga ya dalam mengatasi pasien dengan kondisi yang memang sudah sangat terminal sehingga tadi salah satunya adalah dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Ya,
Sahabat, saya mau membaca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat, kita yakini apapun yang kita pandang mungkin, peristiwa yang kita pandang mungkin itu peristiwa yang buruk. Tapi di dalam Tuhan kita percaya, Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ia bekerja pun dalam setiap peristiwa yang menurut kita membuat kita menjadi terbeban. Dia bekerja dan sanggup mendatangkan kebaikan. Ada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi setiap sahabat ataupun keluarga yang memang saat ini sedang menjalani, menemani keluarga yang saat ini sedang sakit, membutuhkan perawatan yang panjang, letih lama. Tapi kita percaya Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang tetap bertekun, percaya, beriman kepadanya. Terima kasih Ibu Mariam Dasa untuk kehadiran di studio berbagi bersama dengan kami. Kita jumpa kembali di program Krida Bagimu Negeri episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.